Takdir cinta dengan bidadari tak bersayap. Episode 4, Dodi berhasil membuat Aldi cemburu. Pada episode sebelumnya, Aldi dan Yusuf tinggal beberapa langkah lagi akan belok ke arah kiri, dan setelah mereka melangkah 3 atau 2 langkah, mereka pun berbelok ke arah kiri. Dan kira-kira 5 langkah lagi mereka akan sampai di tempat Alfiani, Dodi, Erna, dan Hamzani. Tetapi ketika Aldi dan Yusuf berbelok ke arah kiri dan pandangannya baru mengarah ke depan, Aldi melihat Alfiani dan teman-temannya sedang melangkahkan kakinya menuju taman yang ditunjuk Hamzani. Aldi pun hanya melihat Alfiani berjalan ke taman bersama teman-temannya, sedangkan Alfiani dan Erna tidak mengetahui di belakang mereka ada Aldi. Mereka terus berjalan menuju tempat yang ditunjuk Hamzani, namun tidak dengan Hamzani dan Dodi yang beberapa kali melihat ke belakang untuk memastikan Aldi akan melihat mereka. Dan berharap Aldi cemburu, bahkan berharap lebih dari itu, Dodi berharap Aldi dan Alfiani bisa perang, setidaknya perang dingin. Sehingga pada saat itu dia berharap bisa masuk di hatinya Alfiani sebagai pahlawan. Ternyata ini yang direncanakan pas di dalam ruangan tadi oleh Dodi dan Hamzani. Mereka ingin membuat Aldi cemburu dengan sengaja mengajak Alfiani duduk di taman kampus, dengan cara minta tolong kepada Alfiani untuk menjelaskan materi kuliahnya tadi. Dengan alasan mereka belum paham. Setelah Dodi, Hamzani, Alfiani, dan Erna berjalan sekitar 10 meteran mereka sampai di tempat yang dimaksud Hamzani, kemudian mereka menata tempat duduk mereka. Lalu mereka memulai diskusinya tentang materi kuliah yang tadi. Alfiani yang duduk di sebelah utara menghadap ke sebelah selatan, yang pandangannya langsung mengarah ke arah ruang-ruang kampus. Sesekali dia melihat ke depan, terlihat bunga-bunga yang ada di taman, dan terlihat mahasiswa-mahasiswi yang lalu lalang, dan ada pula yang lagi duduk-duduk di bangku yang disediakan di serambi kampus. Namun Alfiani tidak melihat Aldi karena Aldi dan Yusuf sudah masuk ke dalam ruangan, namun tidak dengan Aldi yang lagi duduk bersama Yusuf di dalam ruangan yang sedang menunggu gilirannya bimbingan. Dia memperhatikan Alfiani yang sedang duduk di taman. Aldi melihat Dodi berusaha ingin duduk lebih dekat dengan Alfiani, namun Alfiani kelihatan risih dan terlihat menyuruh Dodi agak jauhan sedikit tempat duduknya. Aldi pun dibuat geram dan bergumam dalam hatinya, kok itu orang genit banget, apa sih maunya? Dan Yusuf yang duduk di sebelahnya melihat Aldi ngelamun, dia menepuk pundaknya Aldi. Dan Yusuf bertanya, kenapa kamu ngelamun Aldi, ada apa? Lalu Aldi jawab, tidak ada apa-apa kok. Kemudian Yusuf bilang, itu mahasiswi yang bimbingan sudah mau selesai, apa kamu yang mau duluan bimbingan? Baru nanti saya belakangan, tanya Yusuf ke Aldi. Aldi pun bilang, silahkan kamu yang duluan Yusuf, nanti saya belakangan. Oke kalau begitu, kata Yusuf. Mahasiswi itu pun telah selesai bimbingan dan beranjak dari tempat duduknya. Kemudian pamit ke Pak Haris dan dia berjalan keluar sambil tersenyum ke Yusuf yang sedang menuju Pak Haris dan ke Aldi yang sedang duduk. Mahasiswi itu pun telah keluar dari ruangan. Dan Yusuf pun sampai di depan Pak Haris dan memulai bimbingannya, sedangkan Aldi dia kembali memperhatikan Alfiani yang sedang berada di taman bersama teman-temannya. Aldi memperhatikan Dodi yang begitu semangat bertanya ke Alfiani, dan Alfiani kelihatan begitu lancar menjawab pertanyaan-pertanyaannya Dodi. Sementara Yusuf yang sedang bimbingan dan Aldi yang sedang memperhatikan Alfiani di taman, langit pun kelihatan mendung, awan hitam pekat mulai menutupi langit yang nan biru. Dan menghalangi cahaya-cahaya yang menyinari bumi, para mahasiswa-mahasiswi pun mencari tempat yang aman dari terpaan air,
yang akan dijatuhkan oleh awan hitam yang membumbung di atas langit STKIP. Ada yang masuk ke dalam ruangan sambil menunggu dosennya datang, ada pula yang bergegas pulang karena jam kuliahnya sudah selesai hari itu. Begitupun dengan Alfiani, Erna, Dodi, dan Hanzani. Mereka menyudahi diskusinya, kemudian Erna bilang ke Alfiani, "Alfiani, ayo kita pulang, kayaknya hujannya sudah mau terjun bebas ini." "Ayo," kata Alfiani. Mereka pun bergegas mau pulang. Akan tetapi Dodi menyetop mereka dan bilang, "Nanti kita yang menghantarkan kalian. Kan tadi kita yang menghalangi kalian untuk pulang cepat, makanya kita harus bertanggung jawab agar kalian tidak kehujanan." Tetapi Alfiani menolaknya dan bilang, "Tidak usah, kos-kosan kita dekat kok." Lalu Hamzani bilang, "Ini hujannya mau turun sebentar lagi kayaknya." "Belum, kalian sampai mana-mana hujannya sudah turun." Hamzani meyakinkan Alfiani dan Erna. Alfiani pun bertanya ke Erna, "Erna, gimana menurutmu?" Lalu Erna jawab, "Terserah kamu Alfiani, kalau saya sih nurut aja." Mendengar Erna bilang seperti itu, Alfiani mikir sejenak beberapa detik, entah berpura-pura atau tidak. Kemudian Alfiani setelah mikir sejenak dia mengatakan, dia mau diantar sama Dodi ke kosannya. Dodi pun di dalam hatinya berucap, yes, terima kasih Tuhan engkau kirim hujan ini sehingga Alfiani mau dihantar sama saya karena selama ini dia tidak pernah mau." Dodi kelihatan sangat bahagia sekali. Kemudian Hamzani bilang, "Kalau begitu mari kita segera pulang sebelum tertimpuk sama hujan." Dan Dodi pun bilang ayo dengan senyum-senyum. Mereka pun menuju parkiran. Dodi dan Hamzani berjalan di depan kemudian diikuti Alfiani dan Erna di belakang. Alfiani terus berjalan menuju parkiran tanpa melihat ke arah ruangan di mana Aldi berada. Padahal dia lewat dekat ruangan di mana Aldi berada. Alfiani terus menuju parkiran dengan teman-temannya tanpa dia mengetahui Aldi lagi memperhatikannya dari dalam ruangan. Sebenarnya Aldi hendak keluar memanggil Alfiani, tetapi ketika Aldi sudah berdiri mau keluar, dia mengurungkan niatnya karena dia melihat Yusuf sudah selesai bimbingan. Aldi pun duduk kembali dan beberapa detik kemudian Yusuf beranjak dari tempat duduknya dan pamitan dengan Pak Haris. Lalu Yusuf melangkah kembali duduk di bangku dekatnya Aldi karena dia mau menunggu Aldi yang mau bimbingan dan akan keluar bersama-sama nanti, sedangkan Aldi menuju ke depannya Pak Haris. Sebelum dia sampai di depannya Pak Haris, Aldi melihat ke arah parkiran, dan dia melihat Alfiani yang lagi naik ke motornya Dodi, dan Erna lagi naik di motornya Hamzani. Hatinya Aldi pun bercampur aduk karena melihat hal itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah di depan Pak Haris untuk bimbingan. Mau tidak mau Aldi menata hatinya agar tetap tenang dan bisa fokus untuk bimbingan. Kemudian Aldi mengucap salam ke Pak Haris, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sambil dia menyalami dan mencium tangannya Pak Haris, dan Pak Haris pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu Pak Haris menyuruh Aldi duduk. Setelah Aldi duduk, Aldi pun mengeluarkan skripsinya dari dalam tasnya, lalu menyodorkannya ke Pak Haris untuk diperiksa dan dikoreksi. Pak Haris pun memeriksa skripsinya Aldi dengan sangat teliti. Setelah diperiksa dengan sangat teliti, Pak Haris bilang ke Aldi, "Skripsimu sudah lengkap, tinggal disidangkan, kamu bersiap-siap untuk sidang." Sambil dia menandatangani lembar keterangan bimbingan skripsinya Aldi, lalu Aldi pun bilang, "Ya Pak." Pak Haris mengembalikan skripsinya ke Aldi dan Aldi pun mengucapkan terima kasih ke Pak Haris. "Terima kasih Pak," ucapnya. "Ya," jawab Pak Haris. Kemudian Aldi berdiri dari tempat duduknya. Lalu Aldi pamit ke Pak Haris untuk keluar, sambil menyalami dan mencium tangannya Pak Haris, dan mengucapkan salam.
Setelah Aldi pamit ke Pak Haris, dia langsung menuju ke Yusuf dan bilang, "Ayo kita keluar." Yusuf ajak Aldi ke Yusuf. "Ayo," kata Yusuf. Kemudian mereka pun beranjak keluar dan langsung menuju parkiran. Sedangkan Pak Haris melihat tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswinya yang mau bimbingan skripsi lagi. Pak Haris pun beranjak keluar dan menuju musola untuk sholat asar. Jangan lupa ikuti lanjutan ceritanya di YouTube 1001 Cerpen.